bersyukur sekali karena para kiai menyambut dengan amat baik, dapat kesempatan untuk ngobrol yang tumak ninah. Kemudian dengan para santri juga sempat dialog. Jadi ini sebuah perjalanan yang kami sangat syukuri. Ini kan banyak bersafari di daerah timur. Apakah ada tanda-tanda cawapres dari daerah timur, Pak? Bisa jadi, kita lihat nanti sambil jalan. Ini pertanyaan sulit ya, tetapi kalau kita lihat politisi, ada banyak kriteria yang dipakai untuk menentukan siapa cawapres. Jangan lupa ya, Tisa ya, 3 capres teratas ini elektabilitasnya tidak beda jauh. Artinya tidak ada calon pun yang dominan, dan karenanya cawapres menjadi sangat menentukan. Jadi salah satu yang akan menjadi faktor determinan kemenangan adalah apakah capres tepat atau tidak tepat memilih pendamping cawapres. Jadi kalau cawapresnya tepat, maka akan mengantarkan pada kemenangan. Lepas apakah capresnya punya chemistry atau tidak sama cawapresnya. Jadi ada banyak kriteria yang dipakai, ada kriteria elektoral, kriteria governability, kriteria chemistry. Memang berkecimpung di dunia politik sudah belasan tahun, dan saya pernah mendampingi Gus Dur ketika beliau menjabat presiden. Tokoh politik yang punya cita-cita untuk bekerja dalam bidang kebijakan publik, pasti ketika ditawari atau ada momentum, ada kesempatan yang tercipta untuk menduduki jabatan strategis yang bisa dipakai untuk membuat perubahan-perubahan di masyarakat melalui kebijakan publik, pasti akan mengatakan siap. Saya rasa ini bukan saya sendiri yang punya. Kemudian juga menjadi tokoh elit di NU, ya, ketua muslimat. Jadi lebih menurut saya harus diakui itu lebih menguntungkan buat Anies Baswedan. Meskipun juga ada tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar meskipun sedang berkoalisi, tetapi kan kita juga tahu gerakan-gerakan politiknya agak-agaknya Prabowo tidak menginginkan Muhaimin Iskandar. Siapa tahu itu menjadi ruang untuk duduk yang manis gitu ya, duduk ngobrol tiba-tiba jadi, kita nggak pernah tahu. Yang jelas saya melihat keseriusan Anies Baswedan mendatangi Jawa Timur itu bagian dari ikhtiar untuk memperkuat basis-basisnya, begitu ya. Nah, ketika nanti dan tersampaikan memang oleh Anies tadi bahwa clue-nya dari Jawa Timur, maka akan jadi sesuatu yang membedakan dengan kandidat calon presiden yang lainnya. Karena kita tahu kan data-data survei PRC juga mengatakan bahwa ini pertandingan tidak akan final satu putaran bola begitu ya. Tidak akan final. Karena apa? Semua masih di bawah 50%. Jadi sekali lagi kenapa nama itu muncul? Karena memang nama-nama itu asalnya dari Jawa Timur. Ke basis-basis NU, ke kiai-kiai NU, baik yang langsung disampaikan Mas Anies maupun kepada kami. Kami itu pengurus Nasdem, kan? Kalau sowan-sowan ke kiai-kiai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga sekaligus masukan dari sejumlah lembaga survei, baik secara langsung kepada kami maupun hasil survei mereka, gitu ya, bahwa kami Mas Anies masih jeblok hasil surveinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau nggak salah, Mas Burhan bisa koreksi. Jawa Tengah mungkin baru 9% kalau nggak salah, atau 7% gitu ya. Jawa Timur kalau nggak salah sekitar 12 apa 13%. Nah, dengan demikian maka kita harus mencari terobosan, di mana terapinya, di mana solusinya. Nah, pada umumnya mengusulkan adalah figur dari Nahdliyin. Teka-teki bakal cawapres Anies Baswedan. Inilah 2 sosok dari Jawa Timur yang diperhitungkan. Dikutip dari bangkapos.com, teka-teki bakal cawapres Anies Baswedan. Inilah 2 sosok dari Jawa Timur yang diperhitungkan. Bakal calon wakil presiden cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini belum ada kepastian.
Namun sudah ada beberapa nama yang mencuat ke publik. Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD hingga Hovifah Indar Parawansa. Terbaru, kabar bakal cawapres datang dari Anies Baswedan. Anies mengatakan dirinya membuka peluang yang mendampingi dirinya nanti di Pilpres 2024 berasal dari Jawa Timur. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut ihwal sosok yang dimaksud tersebut. Hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan memilih sosok bakal cawapres dari Jawa Timur. Bisa jadi bakal cawapres dari Jawa Timur, kita lihat nanti sambil jalan, kata Anies seperti dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu 13 Agustus 2023. Saat berbicara sosok dari Jawa Timur, ada dua tokoh perempuan yang patut diperhitungkan. Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dirinya menyatakan siap maju ke pesta demokrasi bila diizinkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Hovifah menjelaskan terkait langkah politiknya nanti masih menunggu lampu hijau dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Saya kebetulan sekarang ini masih ketua umum terbesarnya NU, ketua umum PP Muslimat NU. Saya juga salah satu ketua PBNU. Sehingga langkah-langkah yang memang terkait kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light lampu hijau PBNU. Saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, kata Hovifah seperti dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu 6 Agustus 2023. Hovifah menyatakan dirinya akan melakukan konsultasi dengan jajaran PBNU dan para kiai di Jawa Timur dalam memutuskan langkah politiknya di pesta demokrasi nanti. Tapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik biar sementara mengalir saja. Saya bukan siapa-siapa, tapi ketika misalnya bersama komunitas pesantren, maka pasti saya akan sowan pendapat, nasihat tentu dari para ulama kiai, terutama saya berasal dari Jawa Timur, ujarnya. Kedua adalah putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Yeni mengaku sudah siap untuk menjadi bakal cawapres bila diminta oleh salah satu partai politik atau parpol. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap menjadi bakal cawapres, harus bersedia, harus menyiapkan diri, kata Yeni di gedung DPR Jakarta Selasa 8 Agustus 2023. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat, ujarnya. Yeni menjelaskan dirinya memiliki kedekatan dengan seluruh bakal capres yang namanya beredar di masyarakat seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.